Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidianingsi, NPMC 1B020012, kelas C, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai kerjasama perdagangan regional dan mekanisme perdagangan internasional. Apa sih kerjasama perdagangan regional itu? Kerjasama perdagangan regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan. Mengenai isi kerjasama tersebut, hal ini tidak bisa dibakukan mengingat isi kerjasama merupakan hak dari pelaku kerjasama. Namun, ada beberapa poin penting yang menjadi pokok bahasan dalam kerjasama perdagangan regional. Bahasan-bahasan tersebut akan muncul sebagai kebijakan tertentu. Beberapa kebijakan yang muncul sebagai poin dari kerjasama perdagangan regional yaitu 1. Penetapan peraturan dan penanaman modal untuk memperkuat posisi tawar-menawar negara anggota ketika menghadapi negara yang lebih maju. 2. Melakukan proteksi terhadap penguasa domestik ketika menghadapi persaingan yang berasal dari luar kawasan. 3. Pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas dan menghilangkan tarif bea masuk bagi barang-barang yang berasal dari negara-negara anggota kerjasama tersebut untuk meningkatkan skala pasar internasional. Itulah beberapa kebijakan yang biasanya muncul dalam kerjasama perdagangan regional. Tujuan dari kerjasama perdagangan regional yaitu untuk menyejahterakan negara-negara yang menjadi anggota dalam kerjasama tersebut. Apa sih manfaat dari kerjasama perdagangan regional itu? Manfaat dari kerjasama perdagangan regional 1. Menambah keuntungan negara. Hal ini jelas terjadi karena suatu negara dapat memperkenalkan produk yang dihasilkan negaranya kepada negara-negara tetangga yang menjadi anggota kerjasama tersebut. Dengan demikian, suatu negara dapat menjalin hubungan perdagangan yang lebih banyak dengan pasar yang lebih luas. Dengan begitu, keuntungan yang didapatkan akan lebih banyak. 2. Menjalin hubungan antar negara. Hubungan dalam hal ini seperti halnya hubungan persahabatan. Dengan menjalin hubungan antar negara, suatu negara dapat menjalin berbagai hubungan di luar hubungan kerjasama. Apabila suatu negara sedang dilanda bencana seperti bencana tsunami, suatu negara dapat membantu negara lain yang terkena musibah. 3. Memasarkan produk dalam negeri. Kerjasama antar negara dapat dijadikan ajang promosi untuk memperkenalkan produk lokal dalam negeri untuk dikenal masyarakat luas. Dengan demikian, produknya dapat dikenal dan kemungkinan harga jualnya pun lebih tinggi di masyarakat luas. 4. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan adanya kerjasama antar negara, kita bisa menemukan barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negeri untuk dikonsumsi di dalam negeri. Dengan begitu, tingkat kesejahteraan perekonomian suatu negara akan meningkat. 5. Meningkatkan perdamaian dan ketertiban di wilayah tersebut. Kerjasama antar negara dapat meningkatkan perdamaian dan ketertiban di suatu wilayah. Hal tersebut terjadi karena dalam kerjasama perdagangan regional akan dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan stabilitas negara. 6. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama antar negara dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini karena dengan sering berkumpul dan sharing, suatu negara dapat mencontoh negara lain yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih maju dan canggih. Contoh kerjasama perdagangan regional. 1. APEC, Asian Pacific Economic Corporation. APEC merupakan suatu organisasi yang anggotanya terdiri dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. 2. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. ASEAN merupakan kerjasama antar negara yang anggotanya merupakan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. 3. NAFTA, North American Free Trade Area. NAFTA merupakan suatu organisasi yang bergerak dalam bidang perdagangan bebas yang berlaku bagi negara-negara yang berada di kawasan Amerika Utara. 4. AFTA,
AFTA merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang perdagangan bebas bagi negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya, mekanisme perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Latar belakang terjadinya perdagangan internasional yaitu tidak semua negara dapat memenuhi kebutuhan negaranya dalam hal barang dan jasa. Perdagangan internasional tidak terjadi dengan sendirinya. Ketika isu-isu perdagangan muncul, sistem perdagangan internasional memastikan bahwa perdagangan tetap berjalan efisien dan efektif. Ada 4 mekanisme perdagangan yang penting. 1. WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia. Organisasi ini merupakan organisasi yang terdiri dari 159 negara anggotanya yang bertujuan untuk menangani aturan perdagangan antar negara. 2. IMF atau Dana Moneter Internasional. Organisasi ini merupakan organisasi yang terdiri dari 188 negara yang bertujuan untuk melakukan kerjasama moneter internasional dan menyediakan bantuan teknis untuk negara-negara anggotanya untuk menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 3. Bank Dunia. Bank Dunia merupakan sekelompok lembaga yang dimiliki oleh negara-negara anggotanya yang bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara berkembang di seluruh dunia, menyediakan pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengurangan kemiskinan dengan cara memberikan bantuan teknis dan keuangan kepada para anggotanya. 4. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Organisasi ini merupakan organisasi ekonomi internasional di Paris yang bertujuan membantu 34 negara anggotanya mencapai pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja berkelanjutan, serta meningkatkan standar hidup di negara-negara anggotanya agar tetap menjaga stabilitas keuangan dalam rangka memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi di dunia. Mekanisme pembayaran perdagangan internasional menggunakan letter of credit. 1. Transaksi perdagangan internasional dapat terjadi setelah adanya kesepakatan antara seller dan buyer, di mana kesepakatan ini biasanya dituangkan dalam bentuk sales contract. 2. Berdasarkan sales contract yang ada, maka buyer dapat mengajukan permohonan kepada bank pembuka atau issuing bank untuk membuka letter of credit. 3. Dari adanya permohonan tersebut, issuing bank kemudian dapat menerbitkan letter of credit dan mengirimkan letter of credit kepada salah satu bank korespondennya atau advising bank. 4. Setelah menerima letter of credit dari issuing bank, kemudian advising bank meneruskan letter of credit tersebut kepada seller. 5. Setelah menerima letter of credit dari advising bank, kemudian seller melakukan pengiriman barang atau shipping cargo sesuai yang disyaratkan dalam letter of credit kepada advising bank. 6. Langkah selanjutnya, seller menyerahkan dokumen pengapalan atau shipping dokumen kepada advising bank sesuai yang disyaratkan dalam letter of credit. 7. Kemudian, advising bank memeriksa kembali dokumen tersebut untuk memeriksa kelengkapan dan isi dokumen tersebut dengan letter of credit yang ada. Apabila dokumen tersebut sesuai dengan letter of credit yang ada, maka bank akan mengambil alih dokumen tersebut atau yang disebut dengan negosiasi, yakni dengan cara membayar kepada seller sesuai nominal invoice dikurangi dengan biaya-biaya dari bank yang timbul. 8. Dokumen-dokumen yang sudah dinegosiasikan kemudian akan dikirimkan kepada issuing bank. 9. Issuing bank kemudian memeriksa kembali dokumen-dokumen tersebut.
Apabila hasil pemeriksaan dokumen tersebut sesuai dengan letter of credit, maka dalam jangka waktu tidak lebih dari 7 hari kerja perbankan, issuing bank harus membayar kepada advising bank. Dalam melakukan pembayaran ini, issuing bank menggunakan dana dari buyer yang umumnya telah ada di rekening issuing bank dalam bentuk marginal deposit. 10. Issuing bank kemudian menyerahkan dokumen pengapalan atau shipping dokumen kepada buyer. 11. Buyer kemudian dapat mengambil cargo di pelabuhan negaranya menggunakan dokumen yang didapatkannya dari issuing bank.